Pasar bersaing sempurna dengan baik. Asumsi pelaku pasar. Entitas mengukur nilai wajar suatu aset atau liabilitas menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut. Dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya. Entitas mengidentifikasikan pelaku pasar secara umum, mempertimbangkan faktor yang spesifik untuk yang pertama, aset dan liabilitas, yang kedua, pasar utama, yang ketiga, pelaku pasar yang akan melakukan transaksi. Asumsi jumlah pelaku pasar. Jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar, jumlah perusahaan akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang memproduksi produk yang sama, maka persaingan akan semakin keras. Hal tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produknya semakin unggul. Dengan begitu, konsumen dapat membedakan merek dari kualitasnya. Terdapat 4 jenis struktur pasar, yaitu pasar persaingan sempurna dengan jumlah penjual dan pembeli yang banyak. 2. Pasar monopoli dengan jumlah penjual hanya 1. Yang ketiga, pasar persaingan monopolistik, jumlah penjual yang cukup banyak tetapi masing-masing memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga jual. Yang keempat, pasar oligopoli, jumlah penjual hanya sedikit antara 2-10. Asumsi penjual dan pembeli. Ada banyak pembeli dan penjual di pasar dan semuanya adalah pengambil harga atau price takers. 1. Seluruh barang adalah homogen. 2. Setiap produsen bebas untuk keluar masuk ke pasar. 3. Pembeli dan penjual mempunyai informasi yang lengkap sempurna tentang pasar. 4. Pembeli dan penjual berusaha untuk memaksimumkan kepuasan keuntungannya pada setiap transaksi yang terjadi. 5. Para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional dengan asumsi bahwa seorang akan menggunakan sejumlah pendapatannya untuk membeli berbagai jenis barang yang dibutuhkannya. 6. Penjual memaksimumkan keuntungan yang diperolehnya dari kendala yang dihadapinya dengan asumsi bahwa seorang penjual akan menentukan tingkat produksi yang akan dilakukannya. Menelaah biaya transaksi adalah 0. 1. Metode penghitungan biaya transaksi dengan pendekatan cost plus loan pricing ini mengandung sejumlah kelemahan. Yang diantaranya pendekatan ini terlalu mengeneralisasi metode penentuan harga kredit di bank. Di samping itu, pendekatan ini menganggap spread sebagai biaya transaksi, di mana besarnya biaya transaksi yang dihitung di sini hanya memperhitungkan komponen ex post cost, bukan ex ante cost. Sehingga dalam kondisi bank mengalami negatif spread, dan apabila spread bernilai 0, tidak bisa diartikan tidak ada biaya transaksi sisi penawaran bank. 2. Pada dasarnya, biaya transaksi yang dihadapi masing-masing individu dalam transaksi kredit bisa berbeda, walaupun metode penentuan harga kredit bank sama. Untuk itu diperlukan analisis pada tingkat mikro dalam meneliti biaya transaksi sektor perbankan ini, dan akan lebih baik lagi bila data yang digunakan berupa data primer. Dengan data primer, maka berbagai kelemahan dalam penentuan harga kredit berdasarkan pendekatan cost plus loan pricing bisa diminimalisir. 3. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, setidaknya penelitian ini bisa memberi kontribusi, terutama sudut pandangnya, dalam menilai efisiensi suatu bank berdasarkan desain kelembagaan yang dibuat, yang selama ini penilaian lebih cenderung pada metode DEA atau Data Envelopment Analysis ataupun metode regresi. Berikut adalah contoh gambar dari pasar persaingan sempurna. Menelaah hasil model pasar bersaing sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki jumlah penjual dan pembelian yang banyak dengan berbagai varian barang yang dijual. Namun, barang yang dijual memiliki jenis yang sama dan serupa. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna: yang pertama, harus memiliki penjual dan pembeli yang jumlahnya cukup banyak. Yang kedua, pedagang bebas membuka dan menutup usahanya. Yang ketiga,
barang yang dijual bersifat homogen. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Yang kelima, pemerintah tidak ikut campur dalam hal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.